Halo semuanya, sahabat investor. Hari ini kita akan bersama-sama melihat market kripto ya. Dan hari ini tanggal hari Selasa ya, tanggal 25 Februari, dan market kripto tampaknya ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Mengalami bearish yang sangat signifikan. Rata-rata itu sekitar 6% ya, 6, 9, bahkan ada yang sampai 11%, tapi minusnya itu hampir 70%. Nah, kalau kita melihat dari BTC ini sangat signifikan sekali ya penurunannya. Sekitar minus 6%. Ini betul-betul mengalami mengalami penurunan yang sangat tajam sekali. Dan diikuti oleh altcoin yang lain. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Kriptonya seperti apa? Kondisinya bagaimana? Saya yakin ya kebanyakan semua investor atau trader ini ada yang mengalami kerugian, dan juga ada yang ya hampir semua, sebagian besar itu mengalami minus yang sangat besar. Dan strategi saya untuk saat ini, saya tidak melakukan cut loss ya. Saya biarkan saja dulu, dan karena saya yakin pada awal Maret ini market hijau, tapi apakah dia akan kembali normal seperti biasa? Dan tentunya saya juga tidak yakin kalau kembali normal ini ya, terjadi rebound ini di harga 100 untuk BTC, 100 ribu dolar ke atas. Tapi kalau ternyata dia sampai 100 ribu dolar ke atas ya, atau sampai 100 ribu dolar saja sudah lumayan sekali, sudah syukur sekali. Karena dari beberapa informasi yang saya dapatkan itu ya, kalau sebelum dari track recordnya itu pada bulan Maret kebanyakan ya, sebagian besar itu kripto mengalami penurunan ya, mengalami bearish pada bulan Maret. Nah, tetapi kalau dari analisa saya untuk candlesticknya ini di awal Maret ya, ini sepertinya akan mengalami kenaikan. Dan di sini kita sudah melihat ya dari penurunan yang sangat tajam. Nah, ini sudah terlihat tanda-tanda berbalik arah ya, terjadi rebound kembali. Tetapi masih berada pada, mungkin kalau baliknya itu masih recovery ya. Nah, saya ada beberapa aset di sini, yaitu BTC, Ethereum, kemudian Doge ya, Doge lumayan, dan penurunannya juga sangat tajam drastis, sangat lumayan. Kemudian ada Mudeng, ada Fra. Nah, ini sebenarnya dari tahun lalu ya, Mudeng sama Fra ini karena terlambat TP atau keluar dari market untuk koin Mudeng sama Fra, sehingga ya sudah keterusan dan minusnya sudah terlalu besar, sehingga saya biarkan begitu saja dulu ya untuk Mudeng dan Fra. Karena untuk kedua koin ini saya kalau terjadi recovery ya, mungkin saja bisa akan terjadi dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin saja kalau terjadi rebound itu mungkin tidak kembali pada harga yang semula. Nah, saya masih ragu. Tapi untuk beberapa koin ya, kayak altcoin ya, ETH, terus Doge, itu ya kemungkinan besar dia akan dalam jangka waktu panjang itu akan cenderung akan mengalami tren kenaikan ya. Suatu saat nanti dia akan rebound kembali, bahkan di atas harga ETH-nya terakhir kemarin. Nah, kalau BTC ya sudah saya yakin sekali ya. Jadi ini seperti kita investasi dalam jangka panjang, seperti menabung emas. Dan sebagian besar aset saya itu sekitar 60% itu ada di BTC. Karena kemarin ya, beberapa minggu yang lalu khawatir market akan tambah turun drastis, mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga saya berpikir atau berupaya untuk memindahkan beberapa aset altcoin ke BTC. Nah, itu salah satu strategi. Jadi sebenarnya namanya investasi itu ya, terutama kripto, itu kita perlu kita perlu strategi investasi agar ke depan ya, karena namanya melakukan investasi itu kan
sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau kita mau mencari keuntungan yang besar, ya tentunya sifatnya jangka pendek. Nah, kita bisa taruh di beberapa altcoin atau meme coin. Tapi kalau namanya investor ya sifatnya jangka panjang, sehingga kita perlu ada aset yang bisa menjamin, ya, menjamin atau menutupi aset-aset yang lain. Bahkan aset tersebut tingkat safety-nya itu ya paling tidak lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita anggap bahwa BTC itu sama seperti emas, bahkan lebih daripada emas, ya berarti aset kita seharusnya kita simpan di situ lebih sebagian besar, ya sebagai di atas 50% aset kita seharusnya simpan di BTC untuk menutupi, ya, untuk menjaga atau untuk safety dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini FRA ini sangat-sangat berat sekali. Coba saya memperlihatkan sedikit ya. Ini ada beberapa minus. Oke. Kalau ini minusnya, minusnya sudah sangat besar ya. FRA itu 62%, kemudian DOTS 46%, bahkan BTC sendiri itu minusnya sampai 6%. Ya, hampir mau 7%. Ini dari beberapa tahun ya sebelum-sebelumnya itu jarang sekali BTC itu minusnya itu sampai sebesar ini. Dan ini termasuk penurunan yang sangat tajam sekali. Ya. Mudeng itu 68% penurunnya. Nah, ini ada beberapa, kalau Anda lihat di sini ada beberapa koin TEN, AOA. Ini sebenarnya koin yang sudah lama sekali ya. Karena dulu-dulu itu saya kurang begitu tahu, kurang begitu paham. Ini sebenarnya sudah hampir 4 tahun ya kalau nggak salah. TEN sama AOA ini ya. Saya tidak terlalu tahu dulu kalau TEN ini ternyata koin lokal. AOA juga ini tidak jelas sebenarnya, jadi saya biarkan saja. Sehingga minusnya itu sampai 66% ya. Setahu saya saya investasikan di AOA ini sekitar 500.000, sekarang tinggal 19 rupiah. Dan AOA ini mau di delisting oleh Indodax. TEN sendiri sudah 59% minusnya. Dan ini kalau nggak salah dulu 500.000 juga ini dulu modalnya di sini TEN ini. Sisa 66 rupiah. 66.000 rupiah. Oke, kita akan lihat ya bagaimana candlestick dari BTC. Nah, bisa lihat di sini bahwa ini menunjukkan sudah untuk BTC ya. Ini sudah berada pada pertumbuhan market dari BTC ini mengalami pertumbuhan negatif. Ya, sifatnya mengalami pertumbuhan negatif. Artinya bahwa kecenderungan dari pasar BTC di mana harganya ini akan terus mengalami tren penurunan. Dan walaupun sebenarnya harganya sudah berada di bawah ya. Ini sudah berada pada area supportnya ya. Ini ya. Dan untuk daily ini bahwa pertumbuhan dari market BTC ini sebenarnya sudah berada pada 0, di bawah 0 ya. Dimana kecenderungan yang terjadi ini mengalami tren penurunan, ya cenderung menurun. Nah, apakah ini akan berbalik arah seperti ini? Akan terjadi rebound? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa saja dia akan melanjutkan penurunannya di area sini. Ya, dia terus mengalami penurunan di area supportnya. Karena apa? Karena di sini ya bahwa market ini sedang mengalami tren down ya, mengalami tren penurunan atau mengalami pertumbuhan negatif, sehingga harganya itu belum mengalami penurunan, bahkan belum mengalami peningkatan, belum terlihat tanda-tanda terjadi adanya rebound kembali. Dan kalau memang ini posisi ini dia akan meningkat untuk beberapa hari ke depan, mungkin dia akan meningkat tetapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Artinya dia hanya kembali pada posisi di awal ya. Tapi masih di bawah 100.000 US dollar.
Ya mungkin sekitar 90-an lah, 90.000. Nah, ini untuk daily ya. Kemudian kita akan lihat weekly-nya. Nah, untuk weekly-nya sebenarnya marketnya sudah cukup bagus ya. Berarti untuk beberapa minggu ke depan, ya mungkin sampai awal Maret ini akan terjadi kembali terjadi rebound kembali ya. Harganya sudah berada di sini. Posisi dari market BTC untuk weekly ini menurut saya cukup bagus ya. Cukup bagus. Dimana dia masih sudah berada di harga di atas, masih positif ya, masih positif. Kemudian harganya itu sudah di area supportnya ini, dan kemungkinan dia akan naik kembali. Nah, ini mengikuti, nanti diikuti dengan kenaikan ini ya. Ketika untuk weekly-nya ini dia membentuk candle yang baru, kemungkinan dia akan naik. Nah, apakah dia akan mengalami kenaikan yang signifikan atau tidak? Yang pasti saya tidak menjamin itu ya. Saya tidak bisa memastikan itu. Yang jelas awal Maret ini kemungkinan akan hijau. Tetapi kebanyakan dari influencer, dari informasi yang saya dapatkan, bahwa biasanya market itu pada bulan Maret itu merah. Jadi jaga-jaga saja. Ya, jaga-jaga saja. Tapi merahnya itu minggu keberapa, apakah pertengahan bulan atau akhir bulan, ya itu bisa saja. Yang pasti pada posisi ini kemungkinan dia akan membentuk candlestick hijau yang baru, sehingga harga dari BTC ini akan mengalami rebound kembali ya. Jadi dia naik kembali, tapi kenaikannya itu ya mungkin kalau dibilang berdasarkan historis bahwa market itu pada bulan Maret biasanya merah, berarti kenaikannya itu hanya seputaran ini saja ya, pada seputaran ini. Masih di bawah 100.000 dolar. Nah, kalau kita melihat dari monthly-nya ini untuk candlestick, nah ini bahaya juga ya. Untuk monthly ini ternyata kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Jadi untuk weekly-nya dia akan mengalami peningkatan, berarti ya kalau Anda lihat itu artinya berarti dia akan mengalami peningkatan ini untuk weekly-nya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini pada posisi ini, ini pada posisi ini dia sangat bagus, sudah bagus ya. Tapi pada posisi ini kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Kenapa saya bilang tidak begitu besar? Ya mungkin dia naiknya seputaran ini, kemudian dia down lagi, turun lagi. Kenapa begitu? Karena ternyata monthly-nya ini dia posisinya sudah, harganya sudah berada di atas. Ya. Nah, jadi dia akan turun dulu. Turun terlebih dahulu, turun. Ini ya. Jadi dia akan turun dulu ini untuk monthly-nya. Nah, kemungkinan pada bulan April ini dia terjadi rebound kembali nih. Di sini. Setelah dia turun di sini ya. Dia turun kemudian dia naik kembali. Nah, posisi ini bagus ya. Pada bulan April kemungkinan bagus. Nah, orang kebanyakan sudah masih berharap ya bahwa terjadi bull run alt season di tahun ini. Ya, kemungkinan di bulan April sampai bulan-bulan Juni atau Juli. Nah, karena posisi monthly ini masih, menurut saya masih bagus ya. Masih positif untuk monthly-nya. Artinya pertumbuhan dari BTC ini masih cukup bagus. Ya, semoga saja diikuti oleh altcoin. Ya, biasanya BTC terlalu mendominasi, altcoin tidak naik-naik pengalaman sebelumnya. Nah, karena ini saya berbicara masih pasar atau market dari BTC. Nah, walaupun sebenarnya BTC naik, altcoin
naiknya sedikit, tapi lumayan lah, bisa menutupi kembali dari minus-minus sebelumnya. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman, agar kita bisa saling berbagi, dan saya juga terus termotivasi dalam memberikan informasi seputaran investasi. Terima kasih.